Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang anatomi sistem skeletal, tulang, dan persendian. Struktur rangka manusia yang membuat tubuh manusia bergerak karena memiliki banyak sekali komponen. Di antaranya ada tulang, ada sendi yang berada di antara tulang, ada otot yang menempel, yang melekat kepada tulang. Pada ujung otot terdapat tendon yang akan melekat kepada tulang dan terikat melalui ligamen-ligamen. Di sana juga terdapat sistem pensarafan. Nah, kalau kita lihat struktur tulang, terdiri dari 3 bagian. Ada yang disebut sebagai kartilago atau tulang rawan, ada yang disebut sebagai osteum atau tulang keras, yang lebih kaku daripada tulang rawan. Dan artikulasio. Artikulasio adalah hubungan antar dua tulang. Bagian terluar tulang dilapisi oleh membran atau selaput yang disebut sebagai periosteum. Di dalam periosteum, di dalam tulang ini terdiri dari serabut-serabut Havers dan substansia compacta yang di bagian luar yang kalau dilihat pada gambar yang ada irisan penampang, itu yang lebih penuh, bentuknya lebih padat, terdiri dari kalau kita tarik keluar itu ada bagian lamella, lacuna, dan canaliculi. Lalu ada bagian yang disebut substansia spongiosa, bagian lapisan paling tengah atau bagian paling dalam tulang. Bentuknya, strukturnya lebih lunak dibandingkan dengan substansia compacta atau istilah di sini pada gambar adalah tulang keras. Ini tadi struktur yang terdapat pada bagian yang substansia compacta, ada lacuna, lamella, dan canaliculi. Sekarang kita membahas mengenai jenis-jenis tulang berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada yang disebut tulang panjang. Tulang panjang terdiri dari 2 bagian, diafisis dan epifisis. Kalau adik-adik lihat di gambar, diafisis itu adalah bagian tengah tulang. Sedangkan bagian ujung-ujung tulang, baik ujung atas ataupun ujung bawah, itu disebut sebagai epifisis. Nah, biasanya ada istilah lagi, namanya metafisis. Metafisis letaknya di antara epifisis dan diafisis. Jadi tulang yang pertama adalah tulang panjang. Biasanya ada pada tulang-tulang ekstremitas kita, baik itu ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Lalu jenis tulang yang kedua adalah tulang pipih. Contohnya tulang pada atap tengkorak, bentuknya pipih. Tulang yang ketiga adalah tulang pendek, strukturnya pendek. Misalnya terdapat pada tulang-tulang di pergelangan tangan. Lalu jenis tulang yang keempat ada tulang pneumatik. Misalnya tulang os maxilla itu rahang atas, atau os sphenoid di belakang hidung. Tulang pneumatik ini mengandung rongga, jadi ada lubang yang di sana berisi udara. Kita recall kembali tentang tulang, bahwa struktur tulang terdiri dari komponen aksial dan komponen apendikular. Aksial adalah tulang yang menyusun aksis tubuh, mulai dari tulang tengkorak sampai ke tulang koksikis atau tulang ekor. Sedangkan komponen apendikular skeleton adalah tulang yang menyusun sistem gerak, baik itu ekstremitas atas dan sambungannya ke bahu, klavikula dan skapula, dan ekstremitas bawah. Ini kemarin sudah kita bahas juga, ini struktur tulang vertebrae. Ada 7 tulang servikal, 12 tulang torakal, 5 lumbal, lalu kemudian 5 tulang sakrum dan koksikis.
Nah, ini bagian tulang sakum dan ujungnya adalah coccyx yang runcing. Ini struktur tulang iga. Ada 12 tulang iga yang terdiri dari 7 iga sejati karena memang dia menyatu langsung ke sternum sendiri-sendiri. Sedangkan iga ke-8 sampai ke-12 disebut sebagai iga palsu. Ini struktur tulang yang termasuk dalam sistem apendikular yang ditebalkan, yang didominankan. Ada clavikula di bagian depan, ini struktur penyusun anggota gerak atas, dan scapula atau tulang belikat di bagian belakang. Tulang ekstremitas superior dari tulang clavikula dan scapula dia akan melekat kepada tulang humerus di lengan atas. Lalu di bagian lengan bawah ada 2 tulang, ulna yang sejajar tulang kelingking, lalu radius yang sejajar dengan jempol. Lalu ada tulang di oscarpal yang membentuk telapak tangan, metacarpal bagian pangkal dari jari-jari, dan ospalang ujung membentuk ujung jari-jari. Ini struktur detail dari tulang telapak tangan manusia. Jadi ada yang karpal di telapak tangan, metakarpal, dan falang. Kemudian untuk yang ekstremitas inferior, tulang panggulnya penyusunnya adalah tulang ilium dan pubis. Kemudian tulang pada tungkai atas itu tulang femur atau paha, tulang paha. Artinya ada 1 di tungkai atas. Sedangkan pada tungkai bawah ada 2 tulang, tibia yang besar dan fibula yang terletak yang menempel pada tibia, letaknya di bagian lateral. Kemudian bagian telapak kaki itu sama seperti telapak tangan, terdiri dari os tarsal, metatarsal, dan falang. Ini adalah struktur tulang pada tungkai bawah. Pada tungkai bawah, berat badan hanya ditopang oleh tulang tibia yang besar. Sedangkan tulang fibula yang bagian lateral dia melekat atau menempel pada tulang tibia. Ini struktur komponen pada tulang kaki manusia. Baik, sekarang kita akan bahas tentang sistem persendian. Sendi letaknya di antara tulang sebagai artikulasio pertemuan antara 2 atau lebih tulang rangka. Ilmu yang mempelajari tentang sendi kita sebut sebagai artrologi. Ini adalah jenis-jenis sendi berdasarkan strukturnya. Ada yang disebut sebagai sendi fibrosa atau sinartrosis. Yang kedua, sendi cartilago atau amfiartrosis, dan sendi sinovial atau diartrosis. Jadi, sendi fibrosa atau sinartrosis itu tidak memungkinkan adanya gerakan pada sendi tersebut karena dia hanya dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa. Contohnya pertemuan tulang-tulang kepala. Nah, tidak mungkin tulang kepala kita bergerak-gerak antar persambungannya. Lalu jenis yang kedua adalah sendi amfiartrosis atau sendi cartilago yang dihubungkan oleh tulang rawan. Nah, pada sendi ini hanya memungkinkan sedikit sekali gerakan, misalnya pada gerakan pada tulang-tulang iga. Jadi, struktur dada kita bisa mengembang dan mengempis minimal pada saat bernafas itu karena ada sendi amfiartrosis pada tulang iga, pada komponen tulang iga. Yang ketiga adalah sendi sinovial atau diartrosis. Nah, sendi inilah yang memungkinkan gerakan yang luas. Misalnya ketika kita akan menggerakkan tangan dan kaki, di situ terdapat sendi diartrosis. Ini contoh gambarnya. Ini sendi fibrosa tadi yang pertama pada tulang tengkorak. Jadi tidak memungkinkan adanya gerakan sama sekali. Sedangkan sendi cartilago hanya memungkinkan gerakan yang minimal, yang sedikit. Sendi sinovial inilah yang bisa menggerakkan lebih luas, misalnya pada lutut, siku.
Tadi kita mengenal sinartrosis dan diartrosis. Sinartrosis tidak ada gerakan, sedangkan diartrosis memungkinkan adanya gerakan. Sinartrosis sendiri ada dua macam. Ada yang disebut sinartrosis sinfibrosis, ada yang disebut sinartrosis sinchondrosis. Kalau yang sinfibrosis berarti persendiannya dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa. Contohnya adalah tulang tengkorak. Sedangkan sinartrosis sinchondrosis penghubungnya adalah tulang rawan, misalnya pada tulang belakang kita. Jadi hanya beda struktur komponen yang menyusunnya saja. Diartrosis tadi adalah sendi yang sangat memungkinkan gerakan yang luas. Nah, ada yang disebut tadi amfiartrosis kalau gerakannya minimal, dan artikulasio yang gerakannya luas. Nah, ini contohnya yang gerakan-gerakan luas yang dapat dilakukan struktur persendian. Ada yang kita kenal sebagai sendi peluru, sendi pelana, sendi putar, dan sendi engsel. Kalau sendi peluru bisa memungkinkan gerakan ke segala arah. Misalnya kita ketika akan menggerakkan bahu, kita bisa memutarkan sendi bahu ke depan, ke belakang, dan seterusnya, berputar. Kemudian sendi pelana memungkinkan gerakan rotasi telapak tangan dengan jari tangan. Lalu sendi putar yang memungkinkan gerakan rotasi antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Sendi engsel yang gerakannya hanya satu arah saja, misalnya pada sendi siku. Dia hanya bisa ditekuk, diluruskan. Ini contoh-contohnya tadi. Tulang tengkorak itu yang tidak dapat memungkinkan gerakan sama sekali. Itu pada gambar A. Lalu pada gambar B, sendi putar pada struktur leher, sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, dan seterusnya. Baik, demikian pembahasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.